Kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rerewe. Masih bersama dengan Abdel dan Temon. Nah, ini kan kalau bicara tentang kalian nih, ada kisah inspiratif, yaitu pernah mengalami titik rendah dalam hidup. Masih ingat gak? Boleh ceritakan bagaimana kalian bangkit dari masa-masa sulit itu? Kang Abdel dulu deh. Kalau yang paling rendah ya, mungkin ada beberapa yang paling rendah, tapi yang paling rendah waktu itu kayaknya di tahun-tahun 94, 95-an. Kenapa itu, Kang? Narkoba biasa itu narkoba. Kang Abdel pernah di narkoba? Iya, waktu itu lagi zamannya Putau tuh, heroin yang kita suntik-suntik. Jadi pakai itu mungkin sampai tahun 2001 lah. Berapa lama berarti makanya, Kang? Berarti ya 6 sampai 7 tahun lah. Wow. 6 sampai 7 tahun. Bangkitnya dari narkoba, kemudian hidup lagi yang kedua kalinya lah. Iya. Apa yang menjadikan itu bisa bangkit? Kayaknya ibu ya, omongan ibu ya. Omongan mami, saya manggil ibu saya tuh mami. Karena kebetulan dia lebih tua dari saya. Iyalah ibu, gimana sih? Iya, tadinya saya mau manggil bapak saya Dedi. Masa saya manggil ibu saya Mizwar. Mau manggil bapaknya Dedi, masa manggil ibunya Corbuzier? Iya. Jadi omongan nyokap kayaknya yang bikin niat tuh semakin gede. Karena nyokap itu pernah ngomong, jadi dikumpulin anak-anaknya terus dipesenin satu-satu gitu. Dan pesen buat saya itu cukup simpel tapi nonjok lah gitu. Dia bilang, ini pakai bahasa saya aja ya. Del, buat gue sih, arti sukses atau berhasilnya hidup lo itu bukan lo nanti punya uang banyak, punya kerjaan bagus, punya anak cucu yang lucu-lucu. Bukan itu. Lo mati dalam keadaan clean dari Putau, itu menurut gue lo jadi anak yang berhasil dan buat gue bangga. Ibu bilang begitu? Iya. Jadi Artinya selama Cing Abdel pakai Putau itu ibu tahu? tahu. Ya, pakai mulai tahun 94, 96 tuh saya udah ngaku sama keluarga. Karena kayaknya nggak bisa dia berhenti sendiri gitu. Untuk Putau itu berhenti harus banyak support. Yang pertama harus dari keluarga gitu. Akhirnya setelah itu mulai kuatin niat. Masuk rehab berkali-kali gitu. Di rehab yang terakhir itu mungkin di rehabnya setahun, udah kelar tuh rehab. Terus Masih pakai lagi? enggak, yang terakhir. Begitu rehab keluar dari rehab bilang, sekarang terserah keluarga mau gue gimana, apa gue dilepas lagi atau gimana gitu. Akhirnya diputuskan untuk oke, lo gue kurung lagi 2 tahun. Jadi 2 tahun setelah keluar dari Selesai rehab, masih 2 tahun lagi 2 tahun lagi di rumah. Nggak ngapa-ngapain. Bokap itu termasuk keras agamanya. Sampai dia bilang, kayaknya lo nggak usah sholat Jumat dulu dah. Karena kalau lo keluar sholat Jumat, itu lebih banyak kemungkinan lo akan nyasar ke bandar. Gitu. Cari barang lagi? Cari barang lagi, karena ini masjid belakangnya tempat BD-nya gitu. Oke. Gitu. Jadi lebih banyak mudaratnya kalau lo bisa keluar rumah. Akhirnya kita 2 tahun memang ditahan. 2003 keluar, ketemu teman lagi. Boleh keluarnya, boleh main keluar dari rumah, harus ke tempat saya doang. Ya, Gini. teman ini salah satu orang yang dititipin keluarga saya untuk jagain. Akhirnya begitu jalan malah gue yang jagain dia. Nah, kalau Temon, apa titik terendah dari hidup seorang Temon? Ya, si Abdel juga tahu karena kan saya tuh di rumah tulang punggung keluarga. Saya salah satunya karena nggak bisa tidur juga suka ngojek malam. Makanya waktu itu sempat saya udah main di sinetron juga bilang sama teman-teman gitu kan, lu udah jadi artis masih ngojek juga gitu kan. Terus saya bilang, gue lagi mendalami peran. Jadi entah kalau dapat peran menjalani peran sebagai tukang ojek. Nanti kalau dia jadi tukang ojek kan jadi nggak kaku lagi gitu. Padahal sih ngeles aja, emang lagi butuh uang banyak, butuh uang sehari-hari segala macam begitu. Tapi semua orang punya pengalaman lah ya gitu loh. Ini kalau ngomong soal kesuksesan karir seorang suami, itu kan biasanya didukung oleh istri nih. Nah, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Ya. Yang itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul. Nah, Iya. kira-kira kalau support istri-istri kalian kepada karir kalian seperti apa sih? Temon dulu.
Kalau tanya saya begini barangkali. Kalau Kang Abdel istri kalian, istri kamu. Kalau Temon istri-istri kamu, mamanya. Jadi memang yang paling itu kan karena saya kan sering kerja sehari-hari kan pada tahu juga. Jujuran nih banyak cewek-cewek cantik di sekitar saya. Wow. Kadang-kadang seperti itu. Ya saya sih jujurnya laki-laki kan suka tergoda juga. Oh. Kalau di monitor ya repot juga. Kalau dukungan istri gimana? Kalau apa nggak curiga nih? Selingkuhnya cewek-cewek cantik. Ya itu tadi akhirnya kan untuk supaya menghilangkan perasaan seperti itu, saya suka ajak ke lokasi syuting lah atau segala macam seperti itu. Ternyata begitu masuk lokasi syuting, malah istri jadi mak comblang yang baru ya. Nah, Untuk yang baru ya. Kalau Kang Abdel, Kayaknya istri yang jadi istri anak-anak itu yang jadi apa ya namanya ya? dorong. Iya, jadi amunisi kita gitu justru untuk apa ya? support system lah ya. Iya, menjadi kerja lebih benar gitu. Kadang-kadang Semangat. kita kan suka khawatir sama masa depan anak. Kalau gue mati ada nggak yang gue tinggalin untuk dia bisa hidup gitu. Iya. Terus kalau pengen melenceng lagi gitu udah bisa lihat istri, bisa lihat anak-anak gitu kayaknya terlalu banyak resiko yang dipertaruhkan kalau melenceng lagi gitu. Anak sama istri kayaknya nggak usah ngasih apa-apa, kita ingat muka sama anak-anak sama istri juga sekarang kayaknya udah. Mudah-mudahan insya Allah istiqomah. Itu sudah terjaga di situ ya? Ya. Luar biasa. Gitu. Nah, ngomongin anak nih, bener nggak Temon tuh baru ketemu anaknya setelah 20 tahun nggak ketemu? Benar. Boleh diceritakan, Mon? Ya itu kan Dia nangis nih kalau ngomong gini ya. Nggak apa-apa. Kenapa, Mon? Sampai 20 tahun. Barangkali Gusta juga pengen, aku juga belum pernah denger gitu loh, Mon. Secara langsung dari kamu. Kok sampai 20 tahun Temon kenapa baru ketemu? Udah nggak usah ketawa, Mon. Tapi beneran dia selalu sedih kalau kita kulik masalah ini. Tapi semakin lo sering cerita, Mon, semakin gampang lo nerima keadaannya. Gak usah ketawa. Ayo, Man. Ayo, Maksudnya gini, Ya. saya pisah sama anak saya itu umur 2 tahun. Adiknya setahun. Jadi waktu itu jarak adiknya sama kakaknya deket. Nah, setahun. Nah, waktu umur 2 tahun itu divorce. Karena memang jaraknya jauh, terus juga memang untuk komunikasi juga nggak bisa. Sehingga kurang lebih 20 tahun begitu dia mau menikah, tiba-tiba ada undangan, begitu. Waktu mau datang ke sana aja saya juga rada takut. Takut karena kan nanti masa yang lalu, ini saya diterima apa enggak nih? Tahu-tahu ntar diusir kan jadi malah kacau. Kurang begitu. Tapi ternyata dapat support dari teman-teman. Teman datang. Yang menguatkan saya akhirnya ada benar juga, ada arti gini loh. Karena kan ada orang juga yang tidak mengakui anaknya. Jadi Atau anak tidak mengakui bapaknya. atau betul sebaliknya. Mudah-mudahan nih dari kejadian ini bisa menjadikan inspirasi buat orang lain. Gitu. Untuk meninggalkan. Untuk apa? Untuk bahwa namanya anak itu kan nggak ada bekas. Iya, kalau ada bekas istri tapi nggak ada bekas anak ya. Oh, itu Oke. aja. Makasih Uci. Perlu saya bantuin? Nggak usah, justru Uci mau ngasih langsung. Wow. Kalau yang lain kan suruh ngambil sendiri. Kalau saya, Mohon maaf, ini nempel, Bah. Oh nempel. iya. Uci, kok kamu kelihatan terpesona banget sama teman kenapa sih? Ya, aku tuh kalau ngaca begini ya, kayak melihat masa depan gitu loh. Tunggu sebentar, ini kotor dibersihin dulu ya. Hati-hati temon itu kalau cewek sama teman itu cuma 2 kemungkinan. Apa tuh? Kalau nggak tobat ketagihan. Benar. Emang teman berapa istrinya? Emang berapa? Mon berapa? Istrinya ada 6. 6. 6. Senin, Selasa. Jadi kalau nggak, jadi gini, cobain dulu seminggu, nggak cocok balikin nggak apa-apa. Nah Sobat Gemo, jangan kemana-mana karena masih ada banyak lagi cerita menarik dari 2 kocak ini. Abdel dan Temon tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.